Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab pecahan untuk pertemuan yang pertama. Oke, sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita memasuki definisi pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Nah, misalkan di sini Butia ada gambar pizza. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan berapa potong atau berapa bagian pizza yang sudah dimakan. Nah, di sini yang sudah dimakan ada berapa ini? 1. Dari total keseluruhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Berarti yang sudah dimakan 1 potong dari 6 potong atau 6 bagian. Jadi bentuknya adalah pizza yang sudah dimakan 1/6. Ini adalah bentuk pecahannya. Nah, kalau yang ditanyakan berapa potong atau berapa bagian pizza yang belum dimakan? Nah, yang belum dimakan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dari berapa keseluruhannya tadi? 6. Maka pizza yang belum dimakan ada 5/6 bagian. Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan konsep, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Jadi B-nya nggak boleh 0 ya. Jadi A ini kita sebut dengan pembilang, dan B-nya ini kita sebut sebagai penyebut. Jadi pembilangnya itu adalah bagiannya yang ditanyakan, dan penyebutnya adalah total keseluruhannya. Ya. Sekarang kita memasuki pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, 1/3 itu senilai dengan 2/6. Kenapa? Karena 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi sama-sama pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. Contoh lain, misal ada 2/5 itu senilai dengan 6/15. Kenapa? Karena pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Maka 2/5 ini senilai dengan 6/15. Atau bisa juga dalam bentuk penyederhanaan pecahan. Misalkan 4/8 itu senilai dengan 2/4. Kenapa? Karena sama pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Maka 4/8 senilai dengan 2/4. Bisa disederhanakan lagi nggak ini? Bisa, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi nanti 4/8 juga senilai dengan 1/2 atau setengah. Gitu ya. Contoh lain, 6/9 itu senilai dengan 2/3. Kenapa? Karena pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. Dan ini yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, sekarang kalau misal ada latihan. Yang nomor 1, 2/3 itu senilai dengan berapa per 12? Nah, kita lihat 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 dikali 4. Maka atas pembilang juga harus sama-sama dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, sekarang 8/12 itu senilai dengan berapa? Di sini sudah ada 8 jadi 24. Berarti 8 dikali berapa yang hasilnya 24? Dikali 3 berarti
penyebut juga dikali 3. 12 dikali 3 sama dengan 36. Jadi 2/3 itu senilai dengan 8/12 dan juga senilai dengan 24/36. Mudah ya? Sekarang yang nomor 2. 2/7. Di sini ada 8. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, sekarang di sini penyebutnya yang sudah diketahui 28 jadi 56. Berarti 28 dikali berapa hasilnya 56? Dikalikan 2. Maka 8 dikali 2 sama dengan 16. Seperti itu. Mudah ya? Ya, sekarang kita masuk ke membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan pecahan ada 3 macam. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama, maka yang kita bandingkan adalah nilai pembilangnya. Contohnya, 2/5 dengan 3/5. Nah, ini kan penyebutnya udah sama. Sekarang kita lihat pembilangnya, 2 dan 3. 2 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar yang 3. Maka 2/5 lebih kecil dibandingkan 3/5. Sekarang, yang kedua, 5/7 dengan 3/7. Penyebutnya sudah sama. Sekarang lihat pembilangnya. Yang satu 5, yang satu 3. 5 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar 5. Maka 5/7 itu lebih besar dibandingkan 3/7. Mudah ya? Nah, sekarang bentuk yang kedua, yaitu pembilangnya yang sama. Nah, jika pembilangnya sama, maka kita bandingkan adalah nilai penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Contohnya, di sini ada 3/5 dan 3/7. Pembilangnya sudah sama, sama-sama 3. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya. Yang satu 5, yang satu 7. Lebih besar mana? Lebih besar 7. Tetapi, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Jadi, 5 dan 7 lebih besar 7, tetapi nilainya lebih kecil 7. Maka, 3/5 lebih besar dibanding 3/7. Sekarang, contoh yang kedua. Pembilangnya sudah sama. Yang dilihat, bahwa ada 9, yang satunya 7. 9 dan 7 lebih besar mana? Lebih besar 9, tetapi nilainya lebih kecil. Maka 4/9 lebih kecil dibanding 4/7. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu jika penyebut dan pembilangnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya dan pembilangnya berbeda, yang kita gunakan adalah cara kali silang. Ini rumus cara kali silang. Sekarang kalau kita lihat dari AB per B dikali C per D, rumusnya penyebutnya akan sama. Maka yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Ya, contohnya seperti ini. 2/5 dibanding dengan 4/7. Maka kita hitung 2 dikali 7, silang ya, 2 kali 7 dibandingkan 5 dikali 4, silang. 2 kali 7, 5 kali 4. 2 kali 7 berapa? 14. 5 dikali 4, 20. Sekarang 14 dan 20 lebih besar mana? Lebih besar 20. Maka 2/5 itu lebih kecil dibanding 4/7. Seperti itu. Jadi dikalikan silang. 2/7 itu yang pertama. 5 kali 4 itu yang kedua. Nah, yang pertama itu 14 itu untuk yang 2/5. Yang 4/7-nya itu adalah 20. Karena 20 lebih besar dari 14, maka di sini pun akan sama. Nah, sekarang yang kedua, 5/9, 2/7.
Maka 5 dikali 7 dibandingkan 2 kali 9 atau 9 dikali 2. Sekarang 5 dikali 7 hasilnya 35. 2 dikali 9, 18. 35 dan 18 lebih besar mana? 35. Maka 5/9 itu nanti lebih besar dibandingkan 2/7. Mudah ya. Nah, nanti kalau ada soal urutkan dari yang paling kecil. Nah, maka kalian bandingkan dulu bilangan-bilangan itu, dibandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau urutkan dari yang paling kecil, berarti yang paling kecil di depan, baru nanti semakin besar, ataupun sebaliknya. Ya, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan. Nah, dalam melakukan operasi penjumlahan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita bisa gunakan KPK-nya atau bisa dikalikan penyebutnya. Nah, yang kedua, hitung pembilangnya. Selanjutnya, baru kita operasikan. Ataupun bisa dilakukan dengan mengalihkan silang kedua pecahan. Misalnya A per B ditambah C per D, yaitu A dikali D, ditambah B dikali C per B dikali D. Ya. Nah, untuk seperti apa caranya? Ini kita lihat contohnya yang pertama. 5/7 ditambah 3/7. Ini kan untuk penyebutnya udah sama. Maka yang kita perhatikan adalah pembilangnya. 5 ditambah 3/7. Jadikan 1. 5 ditambah 3 sama dengan 8/7. Seperti ini. Sebenarnya ini sudah pernah kalian dapatkan di SD ya. Jadi ini kita akan mengembangkan lebih dibanding yang saat kalian pelajari di SD. Oke, sekarang yang nomor 2. Ada contoh lagi yang beda penyebutnya. 3/7 ditambah 2/5. Maka kita harus cari KPK dari 7 dan 5. Atau bisa kita kalikan. Maka 7 kali 5 berapa? 35. Penyebutnya 35. Nah, caranya untuk mencari atas ini, 35 dibagi 7 sama dengan 5. 5 dikali 3, 15. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi 15 plus 14. Atau pakai cara yang ini. AD berarti 3 dikali 5, 15. 7 dikali 2, BC-nya ya. 7 dikali 2 sama dengan 14. Penyebutnya B dikali D, 7 dikali 5, 35. Sama ya. 15 ditambah 14 sama dengan 29/35. Mudah ya. Selanjutnya yang nomor 3. Misal ada soal seperti ini. Nah, ini ada pecahan campuran di sini. Bagaimana caranya? Ya, sekarang kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, langkahnya berarti 2/8 tetap tidak berubah. Nah, yang ini caranya 5 dikali penyebut dikali 3 ditambah pembilang. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 1 hasilnya 16. Penyebutnya tetap sama. Di sini 3, di sini 3. Sama yang ini, 7 3/4. Maka 7 dikali 4 sama dengan 28. 28 ditambah 3 sama dengan 31. Maka hasilnya 31 per penyebutnya sama 4. Nah, setelah semuanya sudah menjadi pecahan biasa, maka kita samakan penyebutnya 8, 3, dan 4. Maka KPK-nya kita cari. Nah, sekarang atau seperti ini mudahnya. Berapa yang dibagi 8, dibagi 3, dan dibagi 4 itu bisa? Itu 24. Atau KPK dari 8, 3, dan 4 adalah 24. Kalian bisa cari dengan cara mencari KPK yang pernah kita pelajari kemarin ya. Nah, sekarang 24
dibagi 8 berapa? 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dikali 16 ya. Jadi penyebut dibagi penyebut dikalikan pembilang. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dikali 16 128. Selanjutnya 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikali 31 hasilnya 186. Maka kita operasikan sekarang. Karena penyebutnya sudah sama, jadi 6 ditambah 128 ditambah 126 adalah 320 per 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 4 mungkin ya. 320 dibagi 4. Nah, atau ini bisa dibagi 8 langsung boleh. Kalau misal, Bu mau dibagi 2 dulu, boleh dibagi 2 dulu. Bagi 4 bisa nggak? Bisa, dan seterusnya. Sampai ketemu yang paling sederhana. 40 per 3. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Karena yang pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa gunakan pecahan campuran. Caranya gimana? 40 dibagi 3. 40 dibagi 3. Berarti yang bisa kita pakai 4-nya dulu. 4 bagi 3, 1. 1 kali 3, 4. 4 dikurangi 3, sama dengan 1. Turun 0-nya, 10 dibagi 3, 3. Karena 3 kali 3 mendekati yaitu 9. Sisanya adalah 1. Nah, untuk sudah selesai seperti ini, maka pecahan campuran yang bisa kita tulis adalah 13 ini taruh di paling depan. Sisanya itu menjadi pembilang dan yang pembagi ini merupakan penyebut. Seperti itu. Mudah ya? Ya, sekarang kita masuk ke operasi pengurangan. Nah, untuk operasi pengurangan ini sebenarnya langkah-langkahnya itu sama seperti penjumlahan. Jadi samakan penyebut, bisa gunakan KPK atau bisa dikalikan penyebutnya, hitung pembilangnya, baru kita operasikan. Nah, atau bisa dengan cara yang sama seperti tadi, hanya ini pengurangan. Ya, kita langsung ke contoh. Misal, 5 per 7 dikurangi 3 per 7. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal operasikan untuk yang pembilangnya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2 per 7. Mudah ya kalau ini ya. Sekarang yang nomor 2, 3 per 7 dikurangi 2 per 5. Nah, kita lihat penyebutnya ternyata masih berbeda, maka kita harus samakan. Menggunakan KPK boleh atau perkalian silang seperti ini boleh. Silahkan, karena hasilnya pun nanti akan sama. 7 dan 5 itu sama dengan 35. 35 dibagi 7, 5 kali 3, 15. 35 dibagi 5, 7 dikali 2, 14. Atau 3 dikali 5, 15. 2 kali 7, 14. Sama ya. 15 dikurangi 14 sama dengan 1 per 35. Sekarang untuk soal yang nomor 3. Nah, ini operasinya ada campurannya. Ada kurang, ada penjumlahan. Nah, ini sama caranya seperti yang tadi. Jadi 5 dikali 3, 15 ditambah 1, 16. 3-nya untuk penyebut tetap. Selanjutnya 2 per 8 sudah menjadi operasi pecahan biasa. Nah, yang ini belum jadi operasi pecahan biasa. Maka 7 dikali 4, 28 ditambah 3, 30. 1 per 4. Sekarang KPK dari 3, 8, dan 4. Yaitu 24. Maka 24 dibagi 3, 8. 8 dikali 16, 128. Sekarang 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 2, 6. 24 dibagi 4, 6. 6 dikali 31, hasilnya 186. Nah, sekarang kita kurangi 128 dikurangi 6 sama dengan 122 ditambah 186. Hasilnya adalah 308 dibagi 24. Karena ini sama-sama bilangan genap, maka bisa dibagi 2 ataupun yang lainnya. Kita coba sampai bentuk yang paling sederhana.
Nah, ini kalau Butia langsung bagi 4. 308 dibagi 4 hasilnya 77. 24 dibagi 4 hasilnya 6. 77 dibagi 6 sama dengan ya 7. 1, sini jadi 6. Dikurangi 7 dikurangi 6 hasilnya 1. 7-nya turun, 17 dibagi 6, 2. Yang paling mendekati ya. 2 dikali 6 sama dengan 12. 17 dikurangi 12 hasilnya 5. Maka ini 12 ini ditaruh di paling depan. 5-nya, sisanya ini ditaruh untuk pembilangnya. Dan yang 6 pembaginya menjadi penyebut. Maka hasil dari 5, 1/3 dikurangi 2/8 ditambah 7, 3/4. Hasilnya adalah 12, 5/6. Seperti itu, bisa ya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Ya, silakan setelah ini kalian kerjakan LKPD-nya. Butia akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.